Halo, selamat malam teman-teman semua. Balik lagi ya, Senin malam seperti biasa kita IG live bareng narasumber-narasumber yang keren abis gitu ya. Oke, mungkin sebelum saya mulai nih, saya undang tamunya pada malam hari ini. Saya akan perkenalkan diri nih. Nah, mungkin buat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang belum kenal siapa saya, perkenalkan dulu, saya Rio Kristiantoro, supervisor dari The Consulting Group gitu ya. Nah, seperti biasa, malam hari ini yaitu di acara The Ngobis, yaitu The Consulting Ngobrol Bisnis ya. Mungkin kita sapa dulu buat teman-teman mungkin yang sudah live. Halo teman-teman, mungkin bisa tulis di kolom komentar dari mana asalnya ya, guys. Kata orang sih tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi teman-teman boleh ketik di kolom komentar namanya siapa, kemudian berasal dari kota mana gitu ya. Nah, mungkin buat teman-teman sekalian juga saya perkenalin ya di The Consulting ini apa mungkin dari ada yang belum tahu gitu ya. Sebenarnya The Consulting ini siapa sih? Nah, yaitu kami perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, melayani gitu ya, melayani tentang seputar keuangan, terutama di bidang perpajakan, audit, kemudian accounting, dan juga SOP gitu ya. Nah, oke, teman-teman, tanpa basa-basi kita akan mengundang satu narasumber kita yang keren pada malam hari ini. Beliau adalah seorang coach, seorang juga hosting di Business Talk Show gitu ya. Kita sambut untuk Pak Hampri Rusli, oke? Beliau sudah online, kita akan coba undang langsung beliau. Oke. Nah, ya. Halo, selamat malam Pak Halo Mario. Hampri. Thank you Pak, malam akhir hari ini sudah meluangkan waktu bersama kita di Ngobis. Sama Pak. Sama. Iya. Karena Saya lagi dulu. malam ini Pak. Baik Pak. Ini saya lagi ngedit konten leadership. Jadi tadi kebalik. Saya lagi taruh di depan laptop juga. Oke, siap. Berarti juga sekalian bisa sharing gitu ya buat teman-teman gitu ya Pak ya. Ya, itu kan materi juga kan yang saya kasih ke teman-teman, yang juga klien-klien saya juga, saya buatin, saya rapikan. Biasanya kan saya tambahkan beberapa ilmu baru. Kalau ada gitu ya, saya tambahkan. Gitu ya. Oke. Oke. So kita bahas apa hari ini? Gimana, Pak Ring? Oke, mungkin sebelum kita ngobrol terlalu jauh nih, mungkin ada nih teman-teman yang mungkin belum mengetahui, mungkin boleh perkenalan dulu dari Pak Hampri, silahkan. Ya, thank you. Terima kasih sudah mengundang saya. Udah lama saya dari IG Live ini. Sudah lama, sudah 2 tahun ya. 2 tahun saya nggak IG Live ini. Jadi dulu setiap hari Minggu, saya IG Live setiap hari Minggu. Jadi setiap minggu itu malam, saya ingat jam 7 itu saya IG Live sampai jam 8 gitu ya. Jadi udah lama saya IG Live karena salah satu kesibukan dan juga saya juga bantu banyak perusahaan, jadi semakin sulit saya IG Live. Malam pun sekarang saya juga harus bikin konten gitu ya. Sekarang saya bikin konten terus ya. Iya, bikin konten terus, video. Iya. Jadi teman salah satu juga saya berbagi dengan teman-teman ya Pak ya. Kenapa? Hari ini udah siap dong berarti ya, udah kita sharing bareng teman-teman gitu ya. Iya, betul. Boleh. Ya. Suara saya jelas, Pak? Ya. Jelas Pak, clear sekali jelas. Kalau saya, oke ya Pak ya. Ya, agak sedikit putus-putus tapi bisa dapat saya. Oke, siap, baik. Terima kasih. Mungkin sebelum kita ngobrol nih, sebagai pembukaan nih, awal mulanya terjun di dunia apa ya, leadershipnya atau coaching ini gimana Pak ceritanya? Mungkin bisa share dulu buat teman-teman. Ceritanya mana? Waduh, ini jadi tahun 2001 itu saya lulus dari sebuah sekolah di Eropa. Waktu itu saya sekolah di Eropa, dapat beasiswa ceritanya. Setengah-setengah gitu ya, setengah karena nggak ada duitnya, saya apply beasiswa. Syukur dapat sih, kalau nggak saya pulang. Jadi betul. 2001 saya lulus, saya balik ke Indonesia. Ceritanya waktu itu nggak pengen balik, tapi itu mungkin another time saya ceritakan lah ya, panjang gitu. Tapi
Surabaya, ke kota saya ke Surabaya 2001. Kemudian saya masuk di sebuah perusahaan family business yang bergerak di bidang alat masak, kemudian cookware itu ya, kemudian bahan bangunan, kemudian di sana saya belajar bagaimana jadi kuli ya. Saya jadi sales, saya jadi kuli, saya jadi orang yang saya bersyukur waktu itu dibimbing oleh salah satu ownernya, jadi family gitu ya, di karya gitu ya di perusahaan. Sampai 9 tahun saya merasa saya untuk membangun perusahaan orang lain. Saya suka sekali ya, saya suka membangun perusahaan lain dan akhirnya saya ikut sertifikasi, Pak Rio. Sertifikasi waktu itu di Las Vegas, di Amerika. Pulang, kemudian saya mengabdikan diri untuk membantu perusahaan sampai sekarang. Nah, kenapa kok saya memilih jurusan leadership? Karena gini, satu adalah pemimpin itu adalah manusia pertama yang memungkinkan, ya, memungkinkan. Manusia itu kan ada banyak, SDM itu ada anak buah, ada pemimpin, ya, ada supplier, ada customer, tapi pemimpin ini adalah manusia SDM yang memungkinkan perusahaan itu bertumbuh cepat atau bertumbuh lambat. Jadi pemimpin itu kuncinya di situ, ya, kuncinya di situ, sehingga anak buahnya terutama akan mengikuti ya apa kata pemimpin. Nah, kedua adalah bahwa ternyata tidak harus menjadi pekerja yang keras. Nah, ini banyak orang merasa bahwa kalau pemimpin itu harus bekerja yang paling keras, padahal kan ya bekerja yang paling keras itu justru menurut saya kurang tepat. Dia yang paling cerdas, alokasikan tenaga waktu mengembangkan SDM sehingga SDM-nya bisa bekerja lebih baik kalau dia bekerja sendiri. Ya, jadi akhirnya saya dalami itu ilmunya. Gimana caranya kita menggerakkan manusia ya? Saya ikut kelas motivasi, saya ikut kelas macam-macam ya, kelas public speak, tapi kok kurang pas ya, kurang sreg ya. Akhirnya saya menemukan sebuah formula yang hari ini, bahwa manusia itu sebetulnya mau berkembang, bisa berkembang. Itu kalau ada dua syarat, Pak Rio. Ya. Okay. Jadi manusia itu ternyata bisa berkembang kalau ada dua syarat. Syarat pertama adalah kalau punya mimpi. Ya, kalau punya mimpi. Nah, ini saya mau sampaikan ya teman-teman pengusaha yang ini, bahwa itu harus punya mimpi. Kalau kita melihat SDM itu tidak punya mimpi, maka dia tidak akan bisa berkembang. Sudah pasti tidak akan bisa berkembang. Jadi kalau banyak bos bilang, sudah punya anak buah itu tidak usah macam-macam, yang penting saji, manut saja, nurut saja, bekerja saja, keras, cukup, gaji, jangan muluk-muluk. Sebetulnya keliru, manusia itu hanya bisa berkembang kalau secara mimpi, berarti punya ambisi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu punya mentor, punya coach, punya yang dijadikan seorang yang membantu dia. Jadi dia harus punya dan dia harus punya mentor. Nah, dua inilah yang kemudian saya yakini sebagai formula paling paling kuat ya. Saya nggak bilang paling hebat sih, tapi sepengalaman saya itu paling kuat ya ketika saya membantu perusahaan SDM itu. Nah, kalau kita punya mimpi dan diarahi dengan bagus, kita akan memiliki SDM yang luar biasa hebatnya. Jadi kalau di judulnya malam ini teman-teman yang bisa itu kan sebetulnya menggali potensi SDM, gitu ya Pak Rio ya, menggali potensi SDM. Bagaimana kita bisa tahu? Ya nomor satu adalah SDM itu harus punya mimpi. Nah, minggu lalu saya barusan diundang bicara di sebuah kelas private teman-teman PLN dan kemudian saya diminta untuk datang, saya diminta untuk bicara. Satu patokan ini, Pak Rio, patokan SDM itu bisa sukses itu kalau dia memiliki aset. Jadi SDM itu harus punya aset yang memberikan penghasilan selain gaji. Nah ini ya, banyak orang merasa ya aset punya misalnya dia punya properti, dia punya saham, dia invest di macam-macam gitu ya. Jadi aset
tidak bisa hanya mengandalkan gaji. Sebetulnya gaji itu harusnya diberikan kepada SDM itu untuk kemudian dialihkan sebagian ke aset. Pemimpin itu harus mengarahkan timnya untuk mempunyai kemampuan menghasilkan, mempunyai aset. Hati itu tenang, kepercayaan diri itu meningkat, ya. Akhirnya kemampuan dia untuk berpikir, bermimpi itu tumbuh. Ingat ya, ada dua. Satu mimpi, dua adalah mentor. Nah, sayang sekali bahwa banyak itu mengindahkan, tidak mengindahkan sisi ini. Ya, banyak orang yang merasa, nggak usah lah anak buah saya punya, bagaimana memiliki pasif income, bagaimana caranya memiliki sebuah bagus. Yang penting dia kerja saya, ikut saya jalan, saya bayarin terus. Sebetulnya itu nggak terlalu ya, karena dia tidak melatih SDM untuk bermimpi. Ya, jadi sampai sini dulu. Sebetulnya ini adalah paling krusial ya, bahwa kalau SDM itu, tim itu tidak memiliki mimpi yang luas, kuat, maka ini akan menjadi salah satu batu sandungan. Ini saya bocorin ya Pak Rio ya, saya ke beberapa klien saya, bahwa kalau interview Pak Rio, kalau di consulting, kalau interview gimana ya, tapi bisa dipakai ini ya, bisa dipakai di consulting juga. Kalau interview, berapa gaji yang Anda harapkan sekarang? Jangan tanya berapa gaji yang Anda harapkan sekarang. Kalau tanya gitu ya, Mas, berapa gaji yang Anda harapkan? Nah ini teman-teman, kalau sudah sering lihat konten saya, pasti sudah tahu jawabannya Pak. Tapi tanya apa gaji yang Anda inginkan tahun dari sekarang. Oke. 5 tahun dari sekarang. Bisa 6, bisa 10, terserah. Ya, 5 itu karena angka 5 ini paling enak nyebutinya pakai angka, bisa pakai tangan bisa. Apa filosofinya adalah biasanya kita bagi menjadi 5 setengah dekade, 1 dekade, 2 dekade. 5, 10, 20, 30 ya. 5 setengah dekade ya, setengah dari 10. Nah, berapa gaji Anda ke 5 tahun sekarang? Ini akan menentukan filosofi bisnis Anda, Pak Rio. Jadi Pak Rio bisa tahu, kalau Anda tanya ini, maka pikir, waduh, berapa 5 tahun dari sekarang ya? Ayo, banyak orang dan SDM-nya minta gaji sekarang misalnya 5 juta, sedikit di atas UMR sekian, Pak Rio. Misalkan 5 juta. Oke, 5 juta. Katakanlah saya tulis dulu, 5 juta saya catat ya, Mas ya. 5 tahun dari sekarang Anda mengharapkan gaji berapa? Kayaknya cuma 10 juta. Padahal itu keliru. 5 tahun dari sekarang harusnya tinggi naiknya. Cuma bisa 30 juta 5 tahun dari sekarang. Nah, mimpi jauh. Dia hanya dilatih bermimpi, besok saya dapat uang untuk makan, bagaimana caranya? Ya, jadi ini teman-teman, pas satu ciri potensi SDM yang bagus, apa yang mesti dilihat adalah mimpinya. Sejak interview sudah harus kelihatan, orang ini berani mimpi nggak? Loh, kalau ada yang tanya sama saya, kok saya minta 5 juta sekarang, 5 tahun lagi 100. Oke, that's menarik. Untuk bisa Anda layak dapat 100, apa peningkatan value yang harus ada 5 tahun dari sekarang? Anda harus punya planning, Anda harus punya rencana, value seperti apa yang Anda tingkatkan. Anda bisa bilang menjadi direktur, Anda bisa bilang menjadi GM, oke? Skill apa yang Anda harus punya. Nah, interview seperti ini, itu yang sangat-sangat berkualitas ya. Jadi teman-teman kalau bisa kesempatan, bisa nontonin apa nanti bisa direkam, bisa di-download ya. Anda bisa tahu bahwa interview seperti ini yang paling berkualitas. Yang bukan paling, sorry ya, kalau paling itu kan hiperbolik ya. Tapi sangat berkualitas, karena ini mengedrive SDM Anda untuk berpikir ke depan. Bukan sekarang, tapi ke depan. 9 dari 10 udah bisa menjawab loh Pak Dio. Bisa menjawab. Bukan nggak mau menjawab, tidak bisa. SDM kita yang saat ini itu paling jarang bermimpi berarti ya Pak ya? Oh, mereka harus mau bermimpi. Kenapa gini ya? Kenapa orang takut bermimpi, Pak Rio? Dan teman-teman yang nonton. Karena satu adalah bermimpi itu berbahaya. Mengungkap berbahaya.
Satu, dibully. Ya, Betul. orang bilang kan, kalau orang Surabaya bilang model kayak kamu, minta, rentan. Mereka nggak punya kemampuan itu rentan. Kedua, akan emang kamu bisa, emang kamu mampu. Nah, inilah yang saya bilang, jika mereka sudah tidak berani seperti itu, SDM seperti ini tuh derajatnya turun. Artinya bukan derajat namanya, value-nya itu tidak optimal. Nah, celakanya banyak pengusaha itu tidak menggali potensi ini. Kamu bisa apa tuh kalau zaman saya dulu bisa Excel nggak? Kamu bisa Word nggak? Kalau teks bisa kan? Kamu bisa teks planning nggak? Gitu ya? Kamu bisa teks apa nggak? Nah itu skill. Sebetulnya itu skill dan itu harus ditanyakan. Tapi kalau dia tidak berani ngomong 5 tahun dari sekarang saya mau seperti ini, maka kita punya ahli, tim. Kita punya pembantu ahli dan tim. Tim itu yang mulai mampu berpikir. Nah, ada 2 tadi ya, teman-teman. Kalau yang ketinggalan saya ulangi lagi. Ada 2 syarat. SDM yang bagus itu 1 punya mimpi, 2 punya mentor. Pertanyaan kedua, biasanya saya tanyakan pada saat interview maupun kalau sudah jadi tim juga saya sering tanya, siapa trainer Anda sekarang? Siapa coach Anda? Saya nggak minta coach yang bayar seperti saya ya. Saya kan memang profesinya coach. Ya, untuk menjadi coach. Gitu ya. Sama dengan Pak Rio dibayar untuk klien gitu kan. Tidak harusnya berbayar. Ada banyak coach yang gratis bagus-bagus. Gitu ya. Ada banyak coach yang gratis yang bisa Anda manfaat untuk kemajuan diri Anda. Kan? Nah, 2 ini, saya mau bicara nomor 2 ya, ya masalah mentor. Tahu nggak Pak Rio bahwa faktanya adalah saya bisa melihat lebih banyak SDM itu kualitasnya melalui YouTube-nya dia, melalui Instagram-nya dia, daripada melalui kurikulum vitae. Ya, so kalau saya interview, saya interview Pak Rio di contoh ya, nyuwun sewu gitu ya, minta izin dulu bermain peran ya, role play. Rio, tolong buka handphone Anda, tolong buka apps YouTube. Di sana, tolong buka yang Anda subscribe. Langsung saya ketawa. Oke. Kalau saya sih biasanya suka konten-konten yang games, Pak. Terutama games mobile. Ya, mentornya Pak Rio adalah itu, genre itu. Ya, mentor itu bukan pribadi seperti saya, seperti itu kan memang profesi ya. Mentor itu apa yang Anda lihat, apa yang sama ya, maksudnya apa yang Anda tonton, masukkan informasi secara rutin, apa yang Anda cermati, apa yang dinikmatin sehari-hari, itu mentor Anda. Nah, bukan program Anda, tekan tombol search atau kaca besarnya di Instagram itu, ya, di sana akan muncul rata-rata konten yang Anda cari itu apa? Itu namanya di ya, di halaman explore Anda. Ya. Itu akan kelihatan. Oke. Ya. Nah, ya, jadi ini ada pertanyaannya problem atau ini yang putus-putus. Saya lancar sih, saya nggak tahu apakah di tempatnya teman-teman yang lain boleh komentar ya? Iya, boleh ya kalau misalnya ada gangguan segala macam ya. Ya. Kalau teman-teman langsung aja di ini ya, di kolom komentar ya. Karena saya komunikasi dengan coach ini lancar sekali gitu. Ya, Pak Rio. Kita bisa mengetahui potensi SDM itu dari mentornya. 1 dari mimpinya, 2 dari mentor online. Ya, sekarang kan ada online, anak online, suami online, istri online, gitu ya. Jadi Anda bisa melihat mimpinya, bisa melihat siapa atau mentornya itu genre-nya apa.
Nah, Anda bisa melihat ini langsung kelihatan. Ya, itu langsung kelihatan. Itulah mengapa SDM itu sangat rentan dan dimanipulasi. SDM itu rentan memanipulasi owner. Jika ownernya tidak paham bagaimana menjadi leader yang bagus. Saya punya kelas, ya, ini saya jelasin ya, kelas saya menjadi leader itu bagaimana. Tapi dia juga rentan dimanipulasi lingkaran sekelilingnya. Ya, sekelilingnya. 7 dari 10 SDM, 7 dari 10 SDM itu sangat-sangat perseptif, ya, sangat mudah dihasut oleh lingkungannya. Jadi kerja di perusahaan, misalkan saya masuk di consulting, saya males misalkan, tapi ternyata tim itu rajin, otomatis saya harusnya memilih, ya. Kebalikannya nih, saya masuk ke perusahaan, saya rajin nih, ya, tim teman saya di perusahaan B itu males, makanya saya nggak cocok, ya. Akibatnya saya untuk teman-teman, Anda bisa melihat bahwa kondisi bisnis kita itu sangat tergantung kualitas SDM. Bahkan besok saya ada coaching satu perusahaan itu minta saya untuk membantu tim dia karena yaitu perusahaannya itu saling tidak apa ya, bukan percaya sih percaya tapi saling tidak ada, ya. Jadi yang satu maunya A, satu maunya B, satu alirannya C, satu alirannya E, menjadi kacau semua, jadi gaduh-gaduh. Itu tantangannya leader zaman now, ya. Jadi again, sekali lagi, Anda mesti melihat tim Anda itu harus punya mimpi. Pemimpin itu harus tahu mimpinya apa, harus difasilitasi, diarahkan supaya nggak bentrok, ya, supaya nggak bentrok, dan harus punya mentor. Ya, kalau Anda punya budget, Anda bisa sewa mentor. Anda tidak punya budget, aduh, video banyak sekarang murah-murah kok. Ada banyak video pembelajaran, tutorial, bahkan ada yang gratis. Tapi harus disempatkan, harus dipelajarin. Kalau enggak, kita kesulitan, ya, kesulitan untuk mengembangkan SDM. Nah, itu dua hal yang paling dasar, mentor sama mimpi. 2M, ya, mimpi sama mentor harus ada. Dan mentor. Oke, siap. Pak, ini saya ada satu pertanyaan nih yang di awal tadi sempat dibahas tentang mengenai leader yang istilahnya itu leader itu lebih bagus punya follower lah, intinya kurang lebih seperti itu. Nah, gimana dengan konsep yang leader itu harus melayani, Pak? Menurut Pak Hampre ini gimana? Ya. Ini kan bukunya Simon Sinek, ya, Simon Sinek gitu kan, ya, Leaders Eat Last, ya, kalau pengen itu buku bagus itu, ya, Simon Sinek menjelaskan. Nah, oke, gampangnya gini teman-teman, ya, leaders itu harus melayani setelah leadernya menunjukkan mimpinya dia apa. Sekarang saya lihat dari kacamata leader, SDM manusia, termasuk leadernya, manusia itu harus punya dua, mimpi sama mentor. Nah, dalam kapasitas pemimpin harus menunjukkan mimpinya dia apa. Dia membawa organisasi ini kemana? Ya, misalkan leadernya di consulting, gitu ya, itu kan juga teman saya, gitu ya. Beliau ingin membawa ini mau kemana? Jadi harus di-sharingkan. Kalau nggak di-sharingkan, maka yang di bawah itu nggak tahu ngapain saya mesti ikut yuk. Gitu ya, itu yang pertama. Nah, setelah kita sharingkan, setelah kita bentuk opininya, ini loh, aku mau ke sana, aku mau ke situ. Ya, itu namanya visioning, vision board, ya, itu ada tekniknya. Pada saat kalau saya temani klien-klien saya, kita bikin board, papan maunya kemana, kita ada sistemnya. Tapi setelah itu yang lebih penting adalah dia harus menjual visi itu. Jadi pemimpin harus menjual visi itu, bahwa visi ini menguntungkan. Nah, ini melayani, ya, menguntungkan untuk SDM-nya. Pak Rio ikut saya jadi pemimpin. Saya mau ke Jakarta. Pak Rio harus saya layani dong. Pak Rio, di Jakarta itu you dapat profit atau you dapat enak itu ABC. Saya mulai melayani. Kemudian saya mulai memastikan bahwa sampainya di Jakarta, Pak Rio benar-benar dapat manfaat itu. Saya harus untungkan Pak Rio. Saya harus menangkan Pak Rio sebelum saya menikmati sebagai pemimpin. Itu yang kenapa kok pemimpin itu yang terakhir. Itu dia melayani. Kalau, ini contoh ya, pemimpin yang keliru membuat sebuah visi, ini visi-visi yang salah.
saya akan membuat perusahaan saya menjadi nomor satu di Indonesia. Perusahaan saya akan menjadi perusahaan manufacturing terbesar di Asia Tenggara. Ya, kira-kira begitu ya. Itu kan caranya orang-orang bikin visi. Itu nggak benar, Pak. Sekarang gini logikanya. Ayo, kita manusia ya. Kita mikir gimana? Kalau ada bos bilang, saya akan membuat perusahaan perusahaan milik saya, menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Itu kan bukannya sama dengan saya akan membuat perusahaan saya, membuat saya kaya raya, kamu pegawai saya pekerjakan untuk membuat saya kaya raya. Sama dong? Ya, sebanding lurus. Iya. Ya, oke. Manusia kan pinter dong. Dia mikir gini, bos, kalau you bikin perusahaan ini terbesar di Asia Tenggara, keren sih, tapi bukannya you yang kaya ya? Saya enggak, saya nggak ada manfaatnya. Nah, itu tidak melayani atau kurang melayani. Ya. Jadi pemimpin itu harus menjelaskan perusahaan visi itu harus ada manfaatnya untuk mereka, termasuk ownernya pasti, sama untuk karyawannya, gitu ya. Sebetulnya visi yang betul itu harus memiliki visi yang melayani konsumen, harus melayani konsumen. Ya, teman-teman ini visi itu ya sedikit info ya. Jadi saya kalau teman-teman pasti follower saya sudah sering lihat saya taruh di IG story saya bahwa saya punya video tutorial. Saya jelaskan bagaimana membuat visi yang betul, ya leader itu seperti apa yang bagus, ya apa yang salah itu saya jelaskan semua. Jadi teman-teman bisa lihat di bio saya, mungkin juga nanti Pak Rio bisa bantu linknya kalau ada yang tanya, ya Anda bisa cek di bio saya. So intinya adalah teman-teman harus punya kemampuan untuk menjadi pemimpin yang melayani. Itu dengan cara apa? Menjual dulu visinya. Setelah visinya dijual, pengikutnya ditawarin, bukan dipaksa. Mau nggak kamu ikut saya? Kenapa? Kalau kamu ikut saya, kamu dapat untung. Ya, jadi pahami ini teman-teman. Kalau Anda bisa membuat ini menjadi sebuah narasi yang menarik, maka konteks daripada bisnis itu konteks daripada leader itu menjadi menyenangkan ya, untuk tim itu menyenangkan, berguna untuk konsumen, berguna untuk anak buah, dan anak buah bisa mengaktualisasikan mimpi dia. Oh, berarti mimpi saya seperti ini. Ya. Jadi itu konsepnya. Kalau menjawab pertanyaan Pak Rio, melayani itu berarti leadernya harus tahu maunya apa, dijual konsepnya ke tim, kemudian diberitahu bahwa kalau kamu beli, kan dijual, pasti ada yang beli ya. Kalau Anda beli konsep ini, Anda mau ikut saya, untungnya seperti ini. Nah, kemudian dibuat sistem supaya beneran terwujud. Nah, dilayanilah ya si SDM itu. Sehingga imbal baliknya apa? Mereka akan mau bekerja lebih keras. Mereka bekerja lebih hebat. Mereka bekerja lebih out of the box. Ya. Apakah ini mudah? Ini sulit. Tapi konsepnya sederhana. Mimpi, mentor. 2M. Punya mimpi, punya mentor. Ya. Oke. Saya ingat satu. Ini kalau ada pertanyaan silakan. Tapi saya ingat satu. Saya punya dulu office boy ya di kantor kami, kantor saya, tempat saya bekerja di sebuah kantor gitu ya. Ada office boy itu yang baca buku manajemen pada saat waktu istirahat. Office boy ini minta izin untuk ke library, perpustakaannya kantor kami, itu banyak buku manajemen, dia mau baca. Dan setelah dia baca, dia bilang, saya udah paham buku ini, buku mana lagi yang boleh saya baca. Jadi dia habisin bukunya itu. Saya bilang sama dia, Anda kalau seperti ini, nggak bisa jadi office boy. Anda harus lebih jadi office boy. Kita tawarkan, ya. Kemudian dia memilih untuk melanjutkan mimpinya dia menjadi dia sekolah lagi, atau kalau nggak salah dia kerja di perusahaan lain sebagai manajemen training. Nah, itu yang saya bilang, kita kehilangan office boy, tapi kita tahu bahwa office boy ini nggak boleh di sini. Dia mimpinya harus difasilitasi. Kita layani itu. Mau buku apa? Saya pinjamkan. Bahkan beberapa kali saya bilang, ini bukunya bawa pulang. Bukunya bawa pulang. Gitu ya. Kita support. Itu office boy, teman-teman. Beneran office boy itu. Ya, dan dia lulusan SMA atau apa gitu. Tapi gila. Ya, kemampuan mimpinya dia, senangannya dia baca itu top. Itulah. Oke, ada satu lagi sih Pak, dari saya ini kebetulan saya catat nih mengenai mimpi tadi.
gimana seandainya kondisinya kalau kita ini sudah terlanjur punya tim nih, kita katakan mungkin rekrutmen segala macam dulu sudah terjadi. Kemudian kita tahu bahwa tim kita itu ternyata bisa dikatakan itu nggak punya mimpi. Gimana cara untuk membangkitkan mimpi itu, Pak? Tantangan, Pak. Jadi di dalam ini ya, udah terlanjur nih ya, kita rekrut sudah terlanjur, udah masuk nih, jadi anak buah ya. Maka jalan satu-satunya atau jalan yang paling efektif adalah memberi tantangan. Memberi tantangan, memberi posisi baru, merotasi, kan ada interview, kemudian mutasi, kemudian promosi, kemudian demosi, terminasi, gitu kan kalau di HR gitu ya. Jadi kita harus melakukan namanya mutasi, kita mengganti. Nah, ini di perusahaan rokok satu, saya nggak sebutin brandnya ya, ke beberapa perusahaan, satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, pasti tahu itu apa, meminta saya, jadi merekrut saya, meng-hire saya untuk bicara dengan beberapa distributornya. Saya tanya sama salah satu yang perekrut itu, lo Anda di sini sudah berapa lama? Oh, saya barusan dari Lombok. Loh, di Lombok, Anda gimana? Barusan dimutasi ke Surabaya. Kemudian setelah 1 bulan, 2 bulan, saya tanya lagi, si Mas itu mana? Oh, dimutasi lagi di Jakarta. Saya bilang, loh, sorry ya, saya mau tanya, Pak, kok dimutasi terus itu buat apa? Itu persiapan untuk menjadi leader. Untuk menjadi leader, dia harus dimutasi keliling-keliling. Kenapa? Karena dia harus punya mimpi dan dia harus punya mentor. Ya, jadi kalau SDM tidak mau dimutasi, maka syarat untuk menjadi pemimpin gugur. Tuh, gugur. Ya, nah mutasi itu kan perusahaan besar. Kalau perusahaan cuma satu, mutasi kemana? Masa mutasi dari gudang ke toilet? Kan tidak mungkin ya. Jadi apa yang kita mesti lakukan? Ya, cuma satu perusahaan. Apa yang kita mesti lakukan? Mutasi itu tidak perlu pindah secara fisik. Ya, kalau perusahaan besar se-Indonesia Raya boleh. Tapi kalau perusahaan cuma seumpling, ya gimana? Maka mutasi itu sama dengan tantangan, kasih challenge baru. Ini saya sharing lagi ya, salah satu klien saya. Jadi orang gudang nih Pak, ini orang gudang. Nah ini kan sering ya, ada consulting kan ngurusin masalah stock opnam, stock take, segala macam orang gudang. Orang gudang ini saya challenge ya, waktu itu saya challenge, saya bilang, ini anak buahnya klien, ya. Yang saya coach adalah bosnya, ini anak buahnya. Kebetulan ikut kelas di coaching saya. Saya bilang, Mas, Anda punya berapa tingkat, berapa level di gudang? Nah, ini pertanyaannya tolong diperhatikan. Anda punya berapa level di gudang? Sejenak dia bingung jawabnya. Permisi Pak, panggilnya Pak ya, kalau karena coach nggak bisa dia ngomongnya. Dia permisi Pak, saya mau tanya, berapa level tuh gimana? Kan di gudang cuma satu, staff atau kabak, ya, staff gudang atau kepala gudang. Saya bilang, no, itu kan jabatannya. Level itu kesulitannya. Misalkan level 1, Anda baru boleh melakukan, Anda hanya boleh melakukan pencatatan administrasi, nggak boleh pindah-pindah barang. 2, Anda baru boleh mengerti atau menempel barcode dan mulai memindah barang-barang yang fast moving. 3, 4, sampai Anda boleh me-layout gudang Anda. Oh, gitu ya? Nah, sekarang nih saya mau tanya teman-teman yang melihat ini ya. Kalau di gudang kita itu ada skill keterampilan yang dibutuhkan supaya bisa boleh me-layout. Layout itu berarti kan diganti-ganti ya gudangnya ya, di posisi barangnya. Itu masa Anda biarkan anak baru masuk melakukan? Kan nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Nah, sekarang pertanyaan, nggak mungkin dong, wah bisa kacau semua gitu ya. Bisa kacau balau, ngerti barang aja enggak, ngerti posisi enggak, diganti-ganti, oh hilang semua barangnya, ketelisur, malah bingung semua. Ya, jadi bagaimana? Saya bilang sama klien saya, anak buah klien saya, Mas, ada berapa tingkatan? Kemudian kita buat tingkatannya, Mas, Pak Rio. Tingkatan pertama hanya boleh ini, tingkatan kedua sampai tingkatan waktu saya ingat level 5. Level 5 itu boleh melakukan stop opnam didampingi accounting. Ya, ini harus paham ya. Jadi stop opnam gudang itu tidak boleh dilakukan sendiri, harus ada accounting. Accounting yang mempunyai data barang masuk barang keluar secara administratif, dicocokkan dengan barang masuk barang keluar secara fisik, cross. Ya, itu kalau pelajarannya stop opnam management. Nah, dia boleh sampai level 5 kalau sudah menguasai ABC. Kita buat aturannya. Apa yang terjadi, Pak Rio? SDM ini bersemangat tiba-tiba, waduh, kalau gitu saya mau dong, saya mau naik level. Saya bilang, Pak,
Kalau saya naik level sampai level 5 itu berarti gajinya berapa? Ah, saya bilang sama bos ya, bos, kita atur yuk gajinya. Level 1 baru boleh ini dapat gaji berapa atau dapat penghasilan berapa, terserah kita atur, mau bonus, mau apa kita atur, naik, naik, naik. Dan ini membuat akhirnya apa? SDM itu memiliki challenge, dia memiliki mimpi. Itu staf gudang loh Pak, saya nggak bilang marketing, manajemen, finance, waktu kan staf gudang, staf gudang. Nah, jadi ini ada cerita saya ingat ya, tukang bubur pun tuh ada yang punya asisten, hanya boleh eh, bawakan mangkok sama ngopiok apa buburnya, belum boleh ngeracik, itu level 1. Itu tukang bubur. Nah, manusia itu suka kalau ada tantangannya. Nah, teman-teman, banyak kali saya melihat perusahaan itu membuat level ini menjadi ngeblur, Pak, ngeblur, nggak jelas. Yang penting tanyain, kamu sudah berapa lama di gudang? Sudah 5 tahun, Pak. Oke, kamu sudah senior, sudah kamu naik ke level kabak. Loh. Tunggu dulu. Bukan begitu caranya, ya. Boleh nggak seperti itu? Boleh, terserah, tapi risiko. Ya, apa risikonya? Orang ini belum melalui proses tantangan challenge yang cukup. Seperti les matematika, les fisika, les bahasa Inggris, kan ada tuh level 1, level 2, level 3. Nah, ini di perusahaan yang... Nah, bahkan kalau CPA, CPA, Certified Public Accounting, itu ada kelasnya. Pajak ada brevet A, brevet B, apalagi itu. Ya, itu kan ada. Nah, kan nggak bisa tiba-tiba kamu sudah berapa lama ngurus pajak? Sudah 5 tahun, Pak. Wah, berarti kamu sudah bisa semua. Wah, itu nggak bisa, Pak. Itu levelnya mana dulu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Ada lagi pajak untuk urusan ekspor. Lain lagi sudah. Ya, untuk antar negara. Beda lagi sudah. Jadi, itu Anda, teman-teman yang melihat, Anda sadar bahwa manusia itu sebaik-baiknya manusia itulah manusia yang punya mimpi dan punya mentor. Itu sebaik-baiknya manusia. Ya, ini benar-benar ini pengalaman saya dan intisari dari banyak buku yang saya baca dan kegagalan saya banyak juga, Pak. Banyak gagal. Ya, manusia itu hanya bagus kalau punya mimpi sama punya mentor. Di perusahaan dua ini sering hilang. Diganti dengan yang penting manut kerja keras. Saya nggak bilang jelek loh ya. Manut, nurut, kerja keras itu bagus. Tapi nggak cukup, Pak. Nggak cukup. Harus ada mimpi, ada mentor. Nah, coach, dia bilang sama saya, klien saya, coach, kalau anak buah saya punya mimpi semua, nanti semua jadi bos. Wah, ini kesalahan kedua, Pak. Ini problem. Aduh, saya bilang, ini keliru. Ya, ini keliru. Kenapa kalau tadi saya bilang, anak buah itu harus punya aset. Kenapa? Kalau anak buahnya nggak punya aset, dia mikirnya menjadi aneh-aneh. Kalau dia punya aset, dia diajarkan, ini saya tanya, Aryo sudah berapa lama kerja di saya? Sudah 5 tahun. Minimal harus bisa lunas cicilan motornya. Kalau belum lunas cicilan motornya, berarti ada yang salah sama manajemen keuangannya. Dipanggil sama bosnya, dipanggil sama HRD-nya. Sudah kerja berapa lama, Pak Aryo? Sudah 10 tahun. Minimal sudah nyicil 1 rumah. Kalau belum nyicil, berarti ada yang masalah sama kamu. Nah, kondisi ini ketika dilakukan dengan baik, maka SDM itu memiliki harapan bahwa ikut perusahaan ini semakin makmur. Dia bisa punya mimpi tanpa harus menjadi owner. Oh, berarti anak buah nggak boleh jadi owner. Oh, bukan. Bebas. Cuman yang saya nggak suka nih ya, saya minta maaf, saya nggak suka fenomena entrepreneur, pengusaha, itu yang derajatnya diangkat seperti seakan-akan lebih baik dari staf, pegawai. Jadi pegawai itu kalau belum jadi pengusaha, derajatnya itu masih hina. Loh, itu salah, Pak. Itu salah. Ya, itu salah. Itu, Pak. No, salah, Pak. Bahkan saya pribadi itu punya gerakan. Jadi saya membantu pengusaha-pengusaha untuk membuat anak buahnya itu menjadi intrapreneur. Jadi pegawai dengan mental bos, ya. Pegawai dengan mental bos sehingga dia bisa punya aset. Mana yang lebih kaya, bos apa anak buah? Loh, definisi kaya apa dulu? Kalau bosnya itu hanya punya satu aset, yaitu bisnisnya dia. Tapi kalau anak buahnya punya aset, misalkan punya ternak sapi, punya kebun, menghasilkan, punya mobil yang disewakan, diomprengkan, kalau bahasa Jawa diomprengkan, di Surabaya itu disewa-sewakan. Loh, kalau dari sisi asetnya, dia lebih kaya anak buahnya. Lebih kaya anak buahnya.
Ada 3 aset, bosnya cuma satu. Nah, pemilik bisnis, tolong perhatikan bahwa anak buah Anda itu harus difasilitasi menjadi intrapreneur. Harus itu karena apa? Karena hanya ketika dia memiliki mindset seorang pebisnis, dia punya aset, maka dia bekerja di perusahaan Anda itu all out. Dia bicara itu apa ya? Dia bicara itu bukan sekedar dia bekerja itu bukan cuma sekedar mencari nafkah, tapi dia bekerja itu adalah untuk aktualisasi diri dan dia harus cari penghasilan untuk membangun asetnya dia. Ini satu lagi klien saya ini ya teman-teman ya, saya share ini. Tapi udah lama ini, udah lama. Jauh sebelum pandemi. Tahun 2000 berapa ya? 2014 kali ya. Ini anak buahnya dia itu ikut sama dia dan dia sudah punya peternakan bebek yang menghasilkan telur asin. Telur bebek yang diolah menjadi telur asin yang hijau itu ya. Pertama cuma kecil, lama-lama dia memiliki penghasilan, berarti kan dari telur bebeknya dia lebih besar dari gajinya. Itu gara-gara si bos pertama kali bertahun-tahun yang lalu tanya, kamu punya penghasilan apa selain gaji? Nah, ini kemudian diupayakan sampai dia bisa bilang, kamu punya penghasilan telur bebek lebih mahal dari gaji kamu. Sekarang kamu resign bisa, tapi saya lebih suka kalau kamu tetap bantu saya. Dia bilang apa, Pak? Sampai saya pensiun, saya ikut Bapak. Kenapa? Saya nggak ada tanggungan. Penghasilan saya sudah 2 sekarang. Telur bebek saya tambah lama diputar sama anaknya, sama itunya lebih besar. Tapi saya mau mengabdi di perusahaan, saya gunakan kemampuan saya mau belajar terus. Saya punya mimpi, dan saya punya mentor, yaitu salah satunya adalah bosnya. Dibilang Bapak. Coba, luar biasa nggak, Mario? Wah, ini top. Ya, betul. Top. Nah, itu kenapa kok saya ada di dunia leadership, Pak. Itu mengapa saya setiap hari bikin konten. Kayak orang gendeng, ada teman saya, ini gendeng ya, bikin dari konten terus ya. Sampai mabok, ya enggak apa-apa sudah. Memang bagian dari perjalanan saya ya. Apa itu? Bagian dari panggilan saya. Kalau saya mau bilang sama teman-teman, ayolah, jadilah bos, pengusaha, pemimpin. Itu yang membuat anak buahnya itu makmur. Karena nanti kalian lebih makmur lagi, sudah pasti hukumnya. Hukum alam itu cuma gampang. Kalau saya membantu orang menjadi kaya, saya ikut kaya. Kalau saya membantu orang lain sehat, saya ikut sehat. Kalau saya membantu orang lain bahagia, saya ikut bahagia. Jadi pengusaha itu harus bantu, ya. Ya, jadi itu apa yang saya tahu. Saya bukan tahu semua ya. Apa yang saya tahu kemudian saya petakan menjadi langkah-langkah sederhana ya, leadership itu bagaimana, kemudian saya trainingkan ke tim, ke klien-klien, itu yang saya lakukan Pak. Coba, apa ya, ada pertanyaan nih, teman-teman mungkin ada yang mau tanya, boleh nggak? Ada pertanyaan nih, boleh kita bacakan dulu kali ya, Pak ya. Oke, dari Dika di Deko. Pak izin bertanya, apakah melihat peluang SDM untuk mau belajar dan berkembang bisa kita analisis by data ya? Oh, bisa. Ini saya jawab dulu apa digabung dengan? Boleh langsung dijawab dulu. Dijawab dulu aja. Ya. Ini pertanyaan siapa nih? Dari Pak Dika Diko. Waduh, ya, Dika. Ya, Dika gitu aja. Ya, Kak Dika. Ya, saya kalau bingung saya panggilnya Kak aja. Mau Pak, mau Bu nanti keliru, minta maaf saya. Kak Dika, Anda tanyakan begini Kak Dika, ya. Tanyakan begini. Selama Anda bekerja ikut saya, ada berapa banyak salah yang Anda buat? Nah, ini ya, ada berapa banyak salah yang Anda buat? Selama, kalau terlalu sulit, sebulan yang lalu sampai sekarang, berapa banyak salah yang Anda buat? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, pelajaran apa yang Anda dapat dari kesalahan itu? Yang ketiga, apa yang Anda lakukan supaya lain kali tidak lagi jatuh di kesalahan yang sama? Kalau SDM Anda bisa menjawab tiga-tiga dengan lancar, mau. Kalau nggak bisa, ya berarti belum punya kemampuan untuk belajar, masih mentah. Ajarkan dia. Nah, guru itu kan digugulah ditiru gitu ya. Pemimpin itu kan, kalau bahasa Jawanya apa sih?
Ingmadio apa gitu, saya lupa ya bahasanya, kalau ada yang ingat tolong saya dibantu. Ingmadio Manguntaso, Pak. Ingmadio Untuk Manguntaso. Handayani, ya. Ya. Itu lebih gini ya. Ini kalau teman-teman yang sangat Jawa bisa membantu saya. Kadang-kadang saya ngeblank kalau bahasa Jawa. Nah, jadi pemimpin itu harus memberikan contoh. Dia harus sharing sama anak buahnya. Bulan lalu ada 3 kesalahan yang saya buat. A, B, C. Ini ngomong sama anak buahnya ya, pada saat meeting. Dari kesalahan itu, saya pelajari ini. Kedepannya, sekarang saya tahu bahwa saya harus melakukan ini supaya saya nggak jatuh ke kesalahan yang sama. Ketika anak buahnya melihat bosnya melakukan seperti itu, maka dia berpikir, loh, iya, ini yang harus saya tiru. Maka ketika bosnya tanya, bulan lalu kamu bikin salah apa? Mereka bukan takut dihukum. Karena kalau tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, sekonyong-konyong tanya, itu seperti kita mau dibunuh, ya nggak Pak Rio? Kamu bulan lalu bikin salah apa? Waduh, enggak Pak, nggak ada salah Pak. Nggak ada salah. Saya, iya, karena tidak ada contoh. Maka berikan contoh yang membuat SDM Anda merasa hebat. Merasa Anda itu memberikan contoh yang hebat. Yaitu kemampuan pemimpin itu ini ya, saya contekin sendiri ya. Ini saya buka sendiri. Ini saya lagi ngadep laptop. Nih. Nah, ya. Jadi saya membreakdown kelas-kelas saya. Ini kalau ada yang kepingin join ya, kita bisa ikut di sini. Ini kelas tutorial murah meriah ini, tapi saya bangun, saya kasih supaya teman-teman bisa ikut belajar. Ya, leadership itu bukan public speaking. Banyak orang bilang kalau saya jadi leader itu harus punya kemampuan bicara yang seperti almarhum Insinyur Soekarno. Wah, kalau bisa hebat. Tapi tidak harus, ya. Bukan branding, bukan karisma, bukan penampilan, bukan semua. Ini semua bonus, ya. Pandai berdebat, wah bukan, ya. Saya kembalikan lagi ya, itu adalah bagian dari kelas saya. Ya, jadi kalau Anda melihat ini, Anda bisa mengerti bahwa sebetulnya pemimpin itu harus menunjukkan dia itu punya mimpi, dia mau belajar, dia mau tunjukkan, dia mau menjual, dan dia mau melayani, ya. Dia punya mimpi, dia mau berjuang. Dia mau menjual mimpi itu ke tim, dia menjual. Orang menjual itu kan harus menyenangkan ya. Kalau saya menjual A, kemudian saya maksa, ayo beli, ya nggak ada yang beli, Pak. Jadi harus menyenangkan, ya. Pemimpin itu harus menjual mimpinya dia ke anak buah. Dan dia harus melayani bahwa kalau anak buahnya mencapai mimpi itu, anak buahnya akan mendapatkan keuntungan A, B, C, D. Ayo ikut saya. Ya. Nah, jadi ketika jadi pemimpin, dia harus punya follower. Wajib. Kalau pemimpin nggak ada follower, namanya bukan pemimpin. Ya. Ada leader, ada follower. Nah, follower ini harus diuntungkan. Kalau nggak diuntungkan, siapa mau follow? Gitu kan? Saya pernah tanya saya kemarin survei Pak Rio. Di IG saya, di story saya polling. Apakah konten yang saya buat selama ini bermanfaat? Aduh, saya syukur sekali kalau orang follow konten saya, follow IG saya, dia bilang 92% responden, ada berapa ratus yang ikut responden itu, 600 atau berapa, cukup banyak gitu ya. Dia bilang bermanfaat. 8% itu bilang biasa saja. Saya bilang, terima kasih sudah mempercayai saya. Ketika saya tahu bahwa konten saya bermanfaat, maka orang rela untuk follow saya. Ketika saya berhenti memberi manfaat, pasti unfollow. Dan tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa. Itu bagian dari hukum malam. Nah, kembali teman-teman yang melihat IG Live malam ini, Anda harus memberi manfaat. Anda harus yakin bahwa mimpi Anda itu layak diperjuangkan. Nah, ciri-ciri mimpi yang bagus adalah tidak bisa diperjuangkan sendirian. Kalau Anda punya mimpi hanya bisa diperjuangkan sendirian, itu bukan mimpi, itu cuma angan-angan terlalu gampang. Ya, mimpi itu tidak bisa diperjuangkan sendirian, gitu ya. Dia harus mengajak orang untuk membantu memperjuangkan. Ya. Nah, oke, sekarang saya ambil sisi lainnya. Ini kan waktunya sudah mau habis, nih. Kalau kebanyakan bicara satu sisi nanti tidak fair, gitu ya. Leader itu juga harus memiliki kemampuan manajerial. Nah, jadi leader yang bagus itu harus menjual mimpi, dia harus mempunyai mentor, dia harus menjadi mentor, karena buahnya harus punya mimpi, dia harus punya mentor, dan seterusnya.
Yang kedua adalah apa? Leader itu harus juga punya kemampuan manajerial. Nah, di manajerial ini ketegasan, ada punishment, ada teguran, ya, ada pemecatan. Itu muncul. Nah, dua sisi nih. Yang satu kelihatannya manis, menyenangkan, yang satu ini kecil. Ini itu harus seimbang, dua ini. Manajerial sama leader. Leader itu yang membantu orang untuk mau berjuang. Manajer memastikan bahwa perjuangannya itu di real, di jalan yang benar, nggak ngaco. Ya, jadi mereka harus tahu, ya saya mesti berjuang nih. Wah, manajernya turun tangan, jadi ganti topi nih. Saya jadi leader, oh sekarang saya jadi manajer. Setting goal, ya bikin KPI itu manajer. Leader nggak ngurusin KPI, ya. Bikin punishment, reward itu semuanya adalah manajer, gitu ya. Jadi itu salah satu apa ya? Salah satu kunci kalau Anda mau benar-benar berkembang di dalam bisnis. Ini saya nggak tahu yang lihat apakah pengusaha ataupun staff ya, tapi siapapun juga yang lihat malam ini, Anda harus sadar bahwa manusia itu hanya bisa berkembang optimal kalau punya 2M. Mimpi, mentor. Mentor tidak harus yang resmi seperti saya berbayar. Mentor bisa gratis di YouTube ada. Anda harus punya mentor. Ya, jangan sampai Anda setiap hari lihat sesuatu yang negatif, hoax, lihat sesuatu yang pokoknya berbau klinik, berbau mistis. Waduh, ya oke lah sesekali mungkin untuk sekedar penasaran boleh. Tapi kalau rutin tiap hari, maka mentor Anda itu ya klinik mistis itu, wah kacau nih. Ini kacau nih. Itu kenapa kalau saya bilang, Coach bagaimana melihat potensi SDM? Nggak usah terlalu banyak teori. Gampang saya lihat. Buka YouTube-nya, lihat dia subscribe apa, buka Instagramnya, lihat dia di halamannya, explore. Ketahuan itu. Saking ketahuannya sampai nggak berani, Pak. Nggak berani. CV-nya dikasih ke saya. Ini Coach, saya mau mendaftar jadi anak buahnya Coach. Saya buka CV-nya, saya tutup, saya bilang, tolong buka handphone Anda, saya nggak akan sentuh loh ya, buka di depan saya, buka YouTube, subscribe apa. Ketahuan, Pak. Itu mentornya dia. Jadi di kurikulum vitae dia bisa bilang nih, suka membaca buku manajemen, suka membaca buku inspirasi, self development. Bagus. YouTube-nya sama Instagram-nya bunyinya lain. Yang saya percaya mana? YouTube sama Instagram. Serius, Pak. Itu yang saya percaya. Ketahuan, Pak. Nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Tapi kalau saya mau fair, saya balik sekarang. Ayo, bosnya. Buka-bukaan. Instagram sama YouTube. Lihat apa? Iya. Ayo, nah, itu adalah manusia. Manusia itu simple. Kita berhenti menjadi manusia kalau kita berhenti bermimpi. Berhenti. Maka otak kita langsung berhenti bertumbuh. Otak kita berhenti bertumbuh, nilai tertinggi manusia itu di otak. Tenaga kalah sama sapi, lari kalah sama cita, ya kan? Sama kuda. Kalah. Yang paling mahal apa? Nah, jadi kalau SDM Anda hire, pastikan bahwa Anda meng-hire yang paling mahal dari manusia, bukan tenaganya, bukan mulutnya, otaknya, dan kemampuan berkembang yang tidak terbatas. Itu yang Anda rekrut. Tugasnya siapa itu? Pemimpin. Nah, itu kenapa ya, kalau leadership itu kalau betul-betul jalan, maka itu investasi yang paling mahal, karena paling berharga, karena itu menghasilkan manusia-manusia yang tetap konsisten memberikan reward. Jadi kayak reward itu nggak bisa habis. Tetap SDM itu memberikan sesuatu yang lebih ke perusahaan. Ya. Wah, oke. Sudah hampir 1 jam. Oh iya, ini tadi ngomong-ngomong tadi dari Pak Andre ada ini ya, semacam grup apa ya, leadership gitu ya. Mungkin bisa sedikit diberikan gambaran untuk teman-teman mungkin yang berminat untuk join gitu mungkin, Pak. Sambil ya, saya akan siapkan untuk linknya untuk teman-teman bisa join, saya tag di kolom komentar. Ya, thank you Pak. Saya akan tunjukkan di sini di kelas. Saya ganti screen-nya. Jadi saya punya 12 chapter. Ini ada 12 chapter ya, teman-teman. Kita 12 chapter. Ini judulnya 12
berupa video pendek, kurang lebih sekitar 10-15 menit. Di situ saya akan menjelaskan yang pertama adalah apa itu leadership. Apa itu leadership? Sebagian besar sudah saya jawab di sini. Jadi chapter 1 itu sudah hampir Anda tahu. Ya, ini saya kasih bonus lah ya. Chapter 1 sudah saya jelaskan. Yang kedua, ini bagiannya, leadership itu profit ya. Bahwa Anda belajar menjadi leadership itu bukan bicara pandai. Anda bicara bagaimana mencetak profit yang besar. Karena Anda bisa mensinergikan tim. Ya, itu level, itu bab pertama. Bab kedua, nah ini menarik ya. Coach, saya itu tidak mampu menjadi leader karena saya ini orang deso. Saya ini lulusan SMA. Saya ini S1 nggak lulus. Saya ini nggak ngerti bahasa Inggris. Saya ini belum punya wibawa. Nggak ada masalah. Saya akan tunjukkan di bab kedua di kelas saya, itu bagaimana cara menjadi leader bagus walaupun Anda tidak punya wibawa. Ya, ini adalah video dengan slide. Jadi saya jelaskan, ada slide-nya. Kemudian yang bab ketiga adalah yang sudah saya jelaskan juga, melihat potensi SDM ketika di interview. Melihat potensi SDM ketika di interview itu bab ketiga. Ya, bab keempat adalah menyusun tim. Ya, kemudian bentuk purpose, cara menjual visi. Ingat ya, visi mesti dijual. Kalau Anda tidak bisa menjual, saya kasih formulanya di bab kelima ini, saya buat video, ada formulanya. Bagaimana membuat visi. Ya, bagaimana membreakdown visi dari perusahaan-perusahaan besar, Anda bisa tiru ke perusahaan Anda. Jadi ini sangat simpel, Anda bisa tiru berdasarkan praktek nyata, Anda bisa langsung pakai. Tim super, nah ini ya, rela bekerja 100% bahkan lebih. Ini bab ke-6, masing-masing cuma antara 10 sampai 15 menit, nggak lama kok, setiap bab pendek-pendek. Seni menegur, manajer. Manajer harus menegur. Kalau Anda jadi manajer nggak berani menegur, jangan jadi manajer. Ya, kalau Anda punya manajer, biarkan dia menegur. Kalau Anda tidak punya manajer, maka Anda jadi pemimpin, sesekali jadi manajer. Kalau manajer harus berani. Jadinya bagaimana? Supaya nggak ngambek, supaya nggak baper. 8. Meeting yang efektif. Jangan meeting yang buang-buang waktu. Saya kasih poin-poinnya, Anda bisa praktekkan. Ini simple banget. Goal setting, semua bisnis punya goal. Kalau nggak punya goal gimana ya? Gimana membuat cara memonitor dan membuat goal yang baik, yang elegan. Nomor 10 sudah mulai canggih nih ya, cara mencari manajer baru ya. Calon leader itu bagaimana cara melihatnya ya? Pemimpin yang bagus itu bagaimana supaya Anda nggak hanya tertipu. Saya kasih sebuah tips yang menarik, yaitu yang namanya kalau Anda mencari calon leader, tidak pasti orang yang sebelumnya secara teknikal kompeten. Contoh, manajer penjualan. Biasanya orang cenderung merekrut orang sales penjualan yang prestasinya bagus, diangkat jadi manajer penjualan. Ya? Jadi biasanya manajer penjualan itu adalah bekas penjual yang jagoan. Itu salah. Lah, itu salah. Nah, itu salah. Bukan nggak boleh, tapi parameternya salah, kurang komplit. Kenapa? Kalau hanya mengandalkan penjualan yang jago jualan saja, dia hanya menjadi orang yang ngerti jualan, tapi jangan-jangan malah rebutan sama anak buahnya jualan komisian. Jiwanya masih sales, dia belum tahu gimana jadi pemimpin. Ya, jadi tidak bisa pemimpin itu hanya berdasarkan kemampuan skillnya. Budaya, ya, bentuk budaya itu penting, dan saya membahasakan adalah menemukan DNA. DNA di dalam bisnis itu penting ya, supaya Anda bisa tahu value apa. Dan yang terakhir adalah konflik. Jadi pemimpin itu tidak lepas dari konflik ya. Anda harus tahu konfliknya itu seperti apa yang Anda harus hadapin, mana yang tidak perlu Anda hadapin, bagaimana memecahkan konflik dalam perusahaan ya. 12 ini saya buat berdasarkan kejadian yang paling sering terjadi di klien-klien saya. Ini saya tutup ya, saya balikin lagi. Ya. Jadi yang paling sering terjadi di klien saya itu apa? Saya rumuskan menjadi singkat, jelas, padat, kemudian bisa diakses. Coach, kalau ikut informasi nih, harganya berapa? Harganya 399 ya. 400.000 sosok sedikit. Nanti Anda akan tergabung di WA Group. Ya, WA Group itu ada adminnya, saya juga termasuk, jadi ketika Anda ada pertanyaan, saya balas. Pak Rio, sebetulnya saya ini bikin kelas ini pertama kali, Pak. Sebelumnya saya nggak mau, bolak-balik saya ditawarin, saya nggak mau. Kenapa? Karena saya merasa, ya,
saya fokus di coach saja lah, saya nggak usah jualan video tutorial. Tapi ada beberapa teman yang meyakinkan saya bahwa tidak semua orang itu bisa menyewa coach. Kenapa kok coach Humphrey tidak membuat video ya yang cukup murah, tidak murah-murah banget, tapi tidak sampai jutaan yang bisa diakses. Ya saya bilang, saya pertimbangkan, akhirnya setelah beberapa waktu, lama saya pikir, lama, ya bisa saya buat. Ya jadi ini kelas saya nggak mau terlalu komersil, saya hanya minta izin kalau Anda serius, Anda beli ini, ya selamanya akan tergabung di WA Group di mana Anda bisa tanya kepada saya. Ya, jadi itu itu yang yang membuat saya pikir ya udahlah kalau memang bisa membantu Pak. Gitu Pak. Oke, siap. Oke, berarti ini kelasnya berarti sangat komplit ya, mulai dari interview sampai dengan nyetak leader gitu ya. Betul. Oke, siap. Mungkin bagi teman-teman kalau pengen join bisa langsung klik di link yang sudah saya sematkan di layar teman-teman, bisa langsung diklik, nanti bisa langsung join di grupnya di coach untuk masalah leadership-nya nanti gitu ya. Oke, mungkin sebelumnya saya minta maaf buat teman-teman, mungkin ada pertanyaan yang mungkin belum kita bahas ataupun belum terjawab karena memang keterbatasan waktu dari kita semua gitu ya, dan juga durasi dari IG Live ini. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin dari Pak Humphrey, silahkan mungkin bisa memberikan pesan-pesan nih buat pengusaha, karyawan yang mungkin saat ini sedang berjuang. Kita manusia itu tidak pernah lepas dari proses ya. Jadi seperti saya katakan tadi, saya banyak gagal, saya banyak kecewa, juga saya pernah jatuh ya. Di jatuh itu benar-benar merasa nggak tahu mau ngapain gitu ya. Jadi kita tidak pernah bebas dari proses. Saran saya begini Pak, setiap kita menghadapi masalah, pastikan bahwa kita yakinkan diri bahwa kita itu manusia yang memiliki kemampuan lebih besar dari masalah kita. Cuma kita belum melihat solusinya saja. Ya, so kalau Anda lagi dalam posisi tertekan, stres, ya saya maklum dan saya turut menyemangati kalau bisa sebisa mungkin, tapi jangan lupa bahwa ada waktunya Anda akan bangkit dan ketemu. Selama Anda terus punya mimpi dan terus belajar. Ya, cari mentor. Pokoknya mimpi, cari mentor. Nanti pasti akan ketemu jalan keluar. Itu Pak Rio. Semoga bermanfaat ya malam ini teman-teman. Ya, thank you Pak Humphrey atas waktunya malam hari ini sudah sharing dengan kita. Ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman juga gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang pengen lihat videonya lagi bisa di medsos kita di theconsulting.id dan juga di media sosialnya dari Pak Humphrey gitu ya. Oke, thank you Pak atas waktunya malam hari ini. Sampai ketemu lagi, semoga kita bisa live bareng lagi di lain waktu. Terima kasih Pak Rio. Selamat malam semuanya. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya.